Di awal film kita akan disuguhi dengan adegan misterius yang mana Kozuku Yoshida, seorang detektif, menerima telepon darurat ketika sedang enak-enaknya tidur di malam hari yang diguyur hujan. Dia datang ke TKP ke distrik Hotel Cinta alias lokalisasi cocok tanam ternama di Tokyo. Di sana para polisi menemukan tubuh manusia yang mana badannya disambung dengan sebuah manekin. Dan gak hanya itu, ternyata ada 2 manekin di situ. Dan kemungkinan 2 potongan tubuh itu adalah milik 1 orang. Entah siapa itu saya juga nggak tahu. Dan filmnya pun tidak mengungkapkannya. Kemudian kita diajak mundur ke beberapa bulan ke belakang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kok bisa ada korban mutilasi di distrik cocok tanam itu? Dan kita akan diperkenalkan dengan Izumi Kikuchi, seorang istri soleha dari penulis terkenal, yaitu Yukio Kikuchi. Izumi ini bisa dibilang ibu rumah tangga yang getol ngurusin rumah, dan saking getolnya dia sampai terlihat kayak robot. Hal ini disebabkan oleh suaminya yang sangat perfeksionis. Yukio, suaminya itu, lebih sering menulis buku tutorial membajak sawah dengan puitis, yang mana karya bukunya sangat diminati dan laku keras. Tapi Izumi tidak pernah merasakan gemerlapnya dunia suaminya. Dia selalu merendahkan dirinya sendiri. Kehidupan yang seperti itu bikin Izumi merasa bosan. Dia juga sudah sangat jarang melakukan silaturahmi di kasur dengan suaminya yang super sibuk itu. Dan gak seperti biasanya, hari itu Izumi kedatangan tamu yang mana mereka adalah teman-temannya Izumi. Dan mereka mengatakan kalau iri dengan kehidupan Izumi yang makmur, jaya, sentosa. Padahal Izumi sendiri merasa sama sekali nggak bahagia. Suaminya di rumah hanya pada malam hari, dan itu pun kondisinya sudah capek. Dan Izumi cuma bisa melongo sambil meratapi dorayakinya yang sampai kering kerontang. Malam itu Izumi memberanikan diri untuk minta izin ke suaminya untuk melakukan sesuatu apapun yang penting, nggak mengganggu kehidupannya di rumah. Dimana Izumi pengen merasakan kehidupan layaknya orang-orang. Dan hal pertama yang kepikiran di kepala Izumi adalah bekerja dengan jualan sosis di supermarket. Tapi sayangnya nggak ada yang beli satupun. Keesokan harinya ada seorang pembeli random yang nyobain sosis yang dijual Izumi. Tapi dia malah kagum sama kecantikan Izumi. Dia pun menawari Izumi bekerja sebagai model daripada jadi tukang sosis goreng. Dan dia adalah Eri Tsuchiya. Mbak-mbak ini yang seorang manajer di sebuah majalah dewasa. Ia membujuk Izumi agar mau menjadi model, di mana Izumi kaget ketika melihat contoh-contoh foto modelnya karena ada yang menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu. Tapi walaupun begitu, Izumi tetap merasa tertarik karena menurutnya dorayakinya masih mantul. Izumi. Kemudian ketika balik ke rumah, Izumi kena marah oleh suaminya hanya karena salah beli sabun mandi. Yang mana Yukio alergi sabun made in Jepang. Dia lebih suka sabun bikinan emak-emak Depok. Di sana Izumi minta maaf dan minta ampun. Tapi sebelum Izumi pergi beli sabun ke warung Madura, Yukio secara ujuk-ujuk minta diisi rudalnya. Yang mana Izumi pun begitu senangnya karena sudah lama tidak mengkonsumsi benda-benda berbahaya. Lalu beberapa hari berselang, si Mbak Eri menghubungi Izumi kembali. Dia mengajak Izumi untuk datang ke studio. Izumi pun langsung didandanin dan melakukan pemotretan seperti model pada umumnya. Yang pada awalnya Izumi masih malu-malu, tapi semua orang di studio itu menyemangati dirinya. Namun yang gak disangka-sangka, lama-lama mereka meminta Izumi mengganti skin yang terlihat lebih minim. Yang mana di sini mereka bisa melihat keindahan tubuh Izumi yang montok dan kenyal. Dan habis itu Eri ternyata minta lebih lagi. Dia ingin Izumi melakukan pemotretan tanpa menggunakan skin apapun. Dan harus bermesraan dengan model cowok yang bernama, kita sebut aja dia Samsul. Namun bukannya melakukan pemotretan, Samsul ini malah ngajakin pusreng Mobile Legend. Adegan itu pun diabadikan dalam bentuk video. Yang mana Izumi pun merasa telah ternodai. Dia pun cuma bisa bengong. Meskipun begitu, dia merasa enak juga, dan apalagi mendapatkan bayaran yang besar dari Eri. Setelah hari itu Izumi menjadi lebih pede karena sadar kalau tubuhnya ini sangat bahenol dan menarik bagi kaum pria. Hal itu pun berdampak positif bagi penjualan sosisnya. Orang-orang jadi mau nyobain sosis yang dijual Izumi. Bahkan manajer toko pun langsung memujinya ketika mendengar suara Izumi yang semakin menggoda itu. Iya. Tidak hanya manajer toko, suaminya pun kemudian memuji Izumi yang tambah cantik. Bahkan sekarang Yukio mencium Izumi sebelum berangkat kerja.
Lalu di tempat kerjanya Izumi juga semakin liar. Tapi meskipun sudah bekerja sebagai model, Izumi juga masih jualan sosis. Yang mana Izumi bukan seorang penjual sosis biasa. Izumi menjadi seorang penjual sosis yang liar. Dia nggak cuma menawarkan sosis, tapi juga dorayaki premium miliknya. Di usianya yang akan segera berkepala 3, Izumi memutuskan untuk tampil lebih terbuka dan lebih mantap. Dia tidak malu-malu untuk menunjukkan kebesaran gunung vulkaniknya saat lagi sendirian. Lalu di sana tiba-tiba ada cowok random lagi pamer skill sulap di depannya. Dia juga ngajak Izumi buat jalan-jalan yang tentu saja Izumi menolaknya. Izumi untuk pertama kalinya pergi ke distrik Hotel Cinta, yang mana cowok random tadi yang bernama Kaoru mengikutinya. Kaoru yang so asik di depan Izumi akhirnya membuat Izumi tertipu dengan skill speech-nya dan bilang ada tempat rahasia bernama istana yang dicari orang-orang di distrik itu, tapi nggak ada yang tahu di mana letak lokasinya. Setelah itu ujuk-ujuk Kaoru mengeluarkan bola berwarna pink dan meledak di depan muka Izumi, di mana cairan pink kemudian muncrat kemana-mana. Tapi nggak disangka-sangka Izumi malah suka sama kelakuan ajaib Kaoru, yang mana Kaoru langsung mengajak Izumi pusreng sampai subuh di sebuah hotel, dan adegan tidak akan saya perlihatkan di sini. Setelah itu Izumi mulai nggak karuan. Di perjalanan pulang dari hotel, tiba-tiba Kaoru memperkenalkan cewek pada Izumi. Konon orang ini yang menceritakan sebuah tempat yang bernama istana. Namanya adalah Mitsuko Ozawa. Namun setelah melihat Mitsuko Ozawa, Izumi merasa mendapatkan wangsit bahwa Mitsuko ini bisa menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia ingin belajar tentang hidup kepada Mitsuko. Tapi Mitsuko menolak karena dia hanyalah seorang joki cocok tanam jalanan. Izumi pun kemudian membuntuti Mitsuko sampai ke bangunan kosong dan menontonnya. Dia sedang pusreng dengan seorang pria di malam itu, yang pada akhirnya Mitsuko mau berteman dengan Izumi. Di sana Mitsuko memberi wejangan kepada Izumi untuk tidak bermain pusreng secara gratis. Izumi harus berani mematok harga. Lalu Mitsuko mengundang Izumi ke acaranya di kampus tempat ayah Mitsuko pernah mengajar. Izumi pun datang ke kampus itu dan ternyata Mitsuko adalah seorang dosen, yang mana dia juga seorang profesor di kampus terkenal itu. Izumi dan Mitsuko setelah itu pun menjadi akrab. Mitsuko kemudian menceramahi Izumi dengan kata-kata filosofi sambil menjelajahi tubuhnya di depan umum, yang mana Izumi pun mewek karena nggak paham Mitsuko ngomong apaan. Kemudian ada satu orang mahasiswa Mitsuko yang memperhatikan mereka dari jauh. Mitsuko pun bilang kepada Izumi untuk tidak khawatir, karena mahasiswa itu tahu rahasia kelam si Mitsuko. Dan dia pernah pusreng Mobile Legends bersamanya, yang tentunya dengan tarif yang ramah di kantong mahasiswa. Mitsuko kemudian memperkenalkan Izumi kepada seorang mahasiswa itu, dan setelah itu Mitsuko menyuruh Izumi untuk menontonnya pusreng dengan mahasiswa itu di toilet kampus, yang mana Izumi pun kena mental. Baru kali ini dia berjumpa dengan orang aneh seperti Mitsuko, yang kalau dilihat-lihat sepertinya punya gangguan kepribadian, karena pada malam hari penampilan dan sikapnya berubah total, bahkan cara bicaranya pun berbeda. Malam itu Izumi ingin belajar bagaimana cara mabar pusreng dengan benar, yang mana Mitsuko kemudian menyuruh Izumi mengikutinya secara diam-diam saat dia sedang melakukan aksinya. Izumi pun pergi ke rumah kosong itu lagi untuk melihat Mitsuko mabar Mobile Legends. Dan setelah itu Izumi pun disuruh Mitsuko untuk mabar dengan pria yang satunya lagi. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Izumi pun pasrah juga diajak pusreng. Namun dua pria ini membayar dengan harga yang lebih murah, padahal mereka udah dipuasin. Di sana Mitsuko pun murka, dia pun mengajak gelut pria itu dan mengancamnya dengan pisau. Pria itu pun langsung panik dan memberikan semua uang di dompetnya. Mitsuko juga memarahi Izumi yang malah termehek-mehek. Dia melarang Izumi untuk jadi cewek cengeng. Mitsuko juga mengajarkan kepada Izumi kalau dorayakinya itu punya nilai jual, jangan dikasih gratisan ke sembarangan mokondo. Di sisi lain Izumi merasa berdosa karena telah mengkhianati suaminya. Tapi dia juga lebih sering membayangkan dirinya pusreng dengan suaminya, walaupun cuma dibayangin aja. Dan meskipun sempat berhenti, Izumi kembali jualan sosis lagi untuk mengisi waktu luangnya. Dan hari itu dia ketemu siswanya Mitsuko. Dia bilang ke Izumi pengen ngajakin mabar Mobile Legends, tapi Izumi menolak secara halus. Kemudian si Mbak Eri tiba-tiba menghubungi Izumi lagi.
Dia nawarin kerjaan lagi buat Izumi, dan Izumi malah kesenangan sendiri. Yang mana Izumi pun dengan semangat 45 langsung gercep counter attack si Samsul. Hingga semua orang di situ kaget melihat Izumi yang sekarang jauh lebih gacor daripada sebelumnya. Dan setelah pulang Samsul ngajakin Izumi mabar lagi. Tapi Izumi beri syarat kalau dia harus dibayar. Samsul yang duitnya tinggal ceban itu pun ngamuk-ngamuk gak jelas. Dimana Izumi ini sudah resmi menjalani kehidupan profesionalnya sebagai atlet cabang gaming. Singkat cerita, di suatu hari Mitsuko kembali mempertemukan Izumi dengan Kaoru, yang mana dia menyarankan Izumi untuk kerjasama dengannya. Dan tak lama mereka pun tiba di rumah Mitsuko untuk minum teh. Di tempat tinggalnya di sana ada juga ibunya Mitsuko yang sudah tua. Sama seperti anaknya, ibunya Mitsuko juga aneh. Di antara banyaknya topik pembicaraan, dia malah menanyakan perkembangan bisnis joki Mobile Legends. Dan obrolan mereka pun semakin aneh ketika ibunya Mitsuko menjelek-jelekan Mitsuko dengan nada bicara yang santai di depan tamunya. Mitsuko dan Kaoru akhirnya membawa Izumi ke sebuah tempat, markas yang berisi para wanita. Namanya adalah klub pemikat. Di sana mereka mengganti nama Izumi dengan nama Yoko sebagai nama samaran. Dan satu persatu wanita di sana itu pun pergi memenuhi panggilan, termasuk juga dengan Mitsuko. Lalu setelah beberapa lama waktu menunggu, tibalah saatnya ada panggilan masuk yang mana ada seorang yang ingin menggunakan jasa Izumi karena orang itu ingin mengganti Mitsuko dengan sosok wanita yang lebih bahenol. Namun ketika sampai di tempat Mitsuko berada, Izumi terkejut karena pria itu adalah suaminya sendiri. Izumi pun buru-buru membenarkan wig dan memakai kacamata hitamnya lagi biar nggak ketahuan. Walaupun kecewa di sana, dengan terpaksa Izumi melayani Yukio. Di tengah pergulutan itu Izumi pun membuka diri bahwa yang ada di hadapannya adalah istrinya sendiri. Melihat itu pun Yukio terkejut setelah tahu kalau Yoko itu adalah Izumi. Tapi yang namanya juga kerja, ia harus dibayar. Izumi pun menagih uangnya kepada Yukio walaupun dia sakit hati. Tidak hanya kepada Yukio, Izumi juga marah kepada Mitsuko yang selama ini membohongi dirinya. Mitsuko ternyata udah sering posreng dengan suaminya. Di sana Izumi dan Mitsuko pun adu bacot, yang mana di sana diam-diam ibunya Mitsuko juga ada di sana. Lalu saat mereka adu bacot tidak menyelesaikan apa-apa, Izumi dan Mitsuko pun langsung baku hantam. Di sana ibunya Mitsuko pun masuk dan menyuruh Izumi mencekik anaknya, yang mana Kaoru disuruh memegangi Mitsuko agar Izumi bisa dengan mudah membinasakan Mitsuko. Namun Mitsuko malah minta Izumi mencekiknya lebih keras lagi agar cepat pindah alam baka. Balik lagi ke kasus mutilasi, penegak hukum masih menyelidiki kasus itu, di mana detektif Yoshiba masih menyelidiki kasus itu, yang mana sangat sulit untuk mencari tahu identitas korban maupun pelakunya karena ada terlalu banyak lendir di tempat TKP tersebut. Namun suatu waktu polisi mendapatkan titik terang, yang mana ada seseorang yang melapor bahwa ia tahu siapa dalang dari kasus itu. Seseorang itu adalah ibunya Mitsuko. Di sana ibunya Mitsuko kasih tahu ke Yoshida ada beberapa tas yang mana isinya ia harus membukanya sendiri, dan ternyata setelah dibuka isinya adalah kepala dari Mitsuko dan sebagian dari tubuhnya. Melihat itu pun Yoshiba terkejut bagaimana bisa potongan tubuh itu ada di sana. Lalu ibunya Mitsuko pun menceritakan kalau Mitsuko emang udah laknat dari kecil. Bahkan Mitsuko sering merayu ayahnya sendiri. Ibunya Mitsuko mengaku kalau dialah dalang dari pembunuhan itu, yang katanya mau menghentikan generasi Dajjal di keluarganya. Namun sulit rasanya dipercaya bagaimana bisa nenek tua bangka ini bisa melakukan itu semua. Dan tak lama anak buahnya memanggilnya karena ia menemukan korban lain di sebuah ruangan. Namun tak lama ibunya Mitsuko mengeluarkan sebuah pisau, yang mana ia sadar tak ingin berakhir di penjara, dan ia pun langsung mengkill dirinya sendiri. Dan setelah perjalanan panjang, film pun selesai. Diakhiri dengan kasus yang sudah ditutup, dan Izumi sendiri nasibnya berakhir di jalanan, yang mana ia masih menawarkan jasanya untuk mabar pusreng kepada pria hidung belang. Oke, segitu dulu, terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Agar kau bisa ikut merasa, jadi jangan ragu untuk dukung kita. Satu klikmu besar mananya.
Chocolate